Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami para guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Serdang Bedagai hari ini akan mengadakan kegiatan coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Fasilitator kami adalah Ibu Nana Aryani dengan saya Aliandi Purba, pengajar praktik Pak Henry Irwanda. Saya Winda Arnova Tiurida Lumbanturuan, pengajar praktik Bapak Alwin Ardiansa. Saya Fitriani dengan pengajar praktik Bapak Alwin Ardiansyah. Oke, baiklah, selamat menyaksikan. Halo Pak Aliandi, Assalamualaikum Pak Aliandi. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana perasaan hari ini? Karena hari ini mau coaching. Iya, hari ini rencananya mau coaching. Perasaan saya itu sedikit nervous ya Bu, deg-degan. Tapi semoga berjalan dengan lancar. Oke, tapi udah siap ya Pak ya? Iya, sudah siap. Nah, sebelumnya sebagai pengamat saya ingin menanyakan beberapa hal sebelumnya sebelum Bapak memulai coaching hari ini. Boleh Pak? Boleh Bu, boleh. Nah, pertanyaan pertama ya Pak, apa yang Bapak ketahui tentang coaching Pak? Menurut saya, coaching itu merupakan sebuah kegiatan kolaborasi yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan atau mengembangkan kompetensi secara personal atau secara profesional dari orang yang kita coach atau disebut coaching. Seperti itu. Iya, benar ya Pak ya. Nah, yang kedua Pak, jelaskan kompetensi inti dalam kegiatan coaching. Kompetensi inti dalam coaching ada 3. Yang pertama presence atau kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, benar sekali ya Pak ya. Ada 3 ya, ada presence, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, oke Pak, yang ketiga pertanyaannya, dari ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, ada presence, ada tadi mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kompetensi mana sih yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Nah, dalam kegiatan coaching yang sebentar lagi akan dimulai, saya rencananya ingin mengembangkan kompetensi yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Karena sebagai coach, menurut saya kita harus mampu menggali coaching melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka, pertanyaan berbobot yang kita buat dari hasil mendengarkan. Jadi, fokus saya adalah kompetensi yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, selain presence tadi mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Yang keempat terakhir, apa yang menjadi indikator atau keberhasilan kompetensi dan kompetensi yang Bapak kembangkan tadi ketika kompetensi tersebut itu berhasil tercapai? Nah, tandanya saya sudah berhasil menerapkan kompetensi yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot itu, saya sebagai coach sudah dapat membuka pikiran si coaching untuk menggali informasi berdasarkan potensi yang ada di dalam dirinya sendiri dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang ketika mendengar pertanyaan itu si coaching dapat menyadari oh seperti ini, seperti itu. Oke, baiklah. Nah, terima kasih Pak atas observasi kali ini. Silakan Bapak. Iya. Oke, baik. Selamat siang Ibu Winda. Selamat siang Pak Aliandi. Wah, lama tidak bertemu ya Bu. Bagaimana kabarnya? Baik Pak. Nah, kurang baik. Ada apa itu Bu? Nah, ada kecewaan di dalam hati Pak. Oh, lagi kecewa ya Bu. Iya. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ya buat Ibu Winda sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan Ibu Winda sebagai guru dan guru penggerak juga ya Bu. Nah, untuk datang ke sini untuk sekedarlah kita istilahnya melakukan sharing-sharing atau cerita-cerita hal-hal yang mengganggu pikiran kita ya kan Bu, sehingga pada akhirnya apa nih yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita? Yang saya harapkan saya bisa menemukan penyelesaian untuk permasalahan saya, yaitu mengenai hasil nilai belajar
siswa kelas 9 yang rendah, padahal mereka kan sebentar lagi mau US Pak, jadi ada seperti saya was-was gitu, bagaimana gambaran mereka nanti ketika menghadapi US gitu. Bahkan tidak di kelas 9 gitu, kelas 7 juga yang saya lihat pun hampir sama seperti itu Pak. Oke, jadi Ibu Winda mau ngomongin tentang rendahnya hasil belajar siswa di kelas 9 ya Bu, tepatnya pada mata pelajaran matematika. Tadi Ibu katakan juga pengennya dapat ide atau strategi tadi ya Bu. Iya, solusi. Nah Ibu Winda, saya juga ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini nantinya akan direkam dan digunakan untuk keperluan program kita, program guru penggerak, dan tentunya hanya dapat didengar oleh fasilitator. Jadi untuk itu saya mohon Ibu Winda tidak perlu khawatir, artinya ungkapkan saja apa yang ingin diceritakan, seperti itu ya Bu, tentunya dengan situasi dan kondisi yang nyaman. Oke Ibu, sudah fokus Bu, fokus dulu kita sebelum memulai ya, kita bisa tapping stop ya Bu, dengan cara menghentikan kegiatan, kemudian menarik nafas, mengamati apa yang sedang masuk ke dalam paru-paru kita, kemudian mengeluarkannya. Kita ulang sekali lagi Bu, tarik nafas, amati, dan keluarkan. Oke, sudah fokus ini Bu? Sedikit Oke, tenang Pak, sedikit. jangan grogi ya Bu. Nah Ibu, tadi kita ingin berbicara tentang rendahnya hasil belajar ya. Dalam bayangan Ibu nih, idealnya sebuah pembelajaran itu dikatakan baik atau dikatakan berhasil, seperti apa Bu idealnya? Menurut saya Pak, pembelajaran yang berhasil itu ya tentunya harus nilainya itu harus di atas KKM Pak. Sebenarnya KKM 175 ya pasti harus di atasnya seperti itu Pak. Dan juga pembelajaran berhasil itu di mana siswanya itu memiliki kemauan untuk belajar, di mana bukan hanya guru sebagai subjek pembelajaran, tapi siswa itu mau secara aktif mereka mencari sumber-sumber belajar yang lainnya seperti itu Pak. Oke, menurut Ibu hal-hal seperti itulah dikatakan pembelajaran itu sudah berhasil. Ketika KKM atau nilai anak itu tidak berada di bawah yang sudah ditentukan, ya kan? Kemudian ketika anak itu memiliki motivasi dalam dirinya untuk terus belajar, ya kan Bu? Nah, terkait hal itu Ibu Winda, sekarang situasi atau keadaan yang Ibu hadapi di kelas, di sekolah, itu seperti apa Bu terkait hasil belajar matematika? Yang saya hadapi Pak, itu siswa saya masih memandang matematika itu sulit. Jadi ketika mereka itu saya berikan assessment ataupun penilaian sumatif ataupun post test, itu mereka tidak mampu mengerjakannya seperti itu. Dan hasilnya mengecewakan lah Pak, seperti itu. Ternyata kemampuan mereka menyelesaikan soal seperti Ibu katakan tidak mampu. Kemudian ada lagi gambaran yang bisa Ibu ceritakan, apalagi selain mereka tidak mampu mengerjakan soal yang Ibu berikan. Antusias mereka di dalam pembelajaran itu saya lihat kurang Pak gitu. Jadi saya sebenarnya sudah berusaha itu mengajak mereka untuk aktif gitu, tapi mereka masih hanya beberapa Pak, paling hanya juara-juaranya saja yang aktif gitu. Yang siswa yang lainnya itu yang kebanyakan gitu kan mereka ya diam aja Pak, pasif gitu, bertanya pun mereka malas seperti itu. Jadi gambarannya di kelas Ibu ini yang bisa saya tangkap, anak-anak ketika dikasih soal hasilnya rendah, kemudian antusiasnya ketika proses belajar itu tidak semangat ya, padahal Ibu Winda sudah melakukan beberapa cara. Nah, terkait hal itu Ibu Winda, menurut Ibu nih, apa yang menjadi alasan dari penyebab-penyebab itu? Dari hal yang mereka nilainya turun, tidak bisa mengerjakan soal, dan antusiasnya menurun, apa yang menyebabkan itu semua? Setelah mereka kemarin ujian itu kan Pak, saya lihat hasilnya rendah dan saya juga melakukan kayak umpan balik sih Pak sama mereka untuk mereka isi, dan beberapa yang saya tanyakan langsung dengan pertanyaan-pertanyaan santai. Kalau dari mereka bilang saya itu memberikan materi pembelajaran itu terlalu banyak, jadi mereka sulit untuk memahaminya dan saya terlalu cepat-cepat seperti itu Pak gitu. Dan kemudian mereka bilang juga mereka bosan gitu Pak dengan yang pembelajaran yang itu saja seperti itu. Tapi di sini saya heran Pak, padahal saya sudah berusaha
sudah berusaha membuat pembelajaran itu dengan semenarik mungkin. Saya sudah membawa fokus ke kelas, jadi saya pakai PPT, saya tampilkan, bahkan saya juga bisa tampilkan video-video di YouTube itu kan Pak di layar, bisa mereka lihat seperti itu. Memang saya lihat ada sih sebagian yang antusias, tapi hanya beberapa Pak gitu kan. Terus saya juga udah berusaha membuat seperti asesmen mereka itu melalui games gitu. Jadi soalnya saya bentuk games seperti permainan pakai HP, mereka bisa mengerjakannya. Makanya saya nggak tahu di mana nih kesalahannya, kenapa mereka bosan, padahal saya sudah berusaha membuat semenarik mungkin seperti itu. Memang saya samakan itu Pak, tiap kelas dari kelas 9D, E, F itu ya memang sama saya buat. Saya sama ya. memberikan PPT, saya sama memberikan juga gamesnya sama, bahkan ice breakingnya juga sama seperti itu Pak gitu. Oke, jadi yang saya tangkap terkait alasan mengapa hasil belajar itu rendah, mengapa anak-anak itu tidak semangat. Yang pertama karena cara mengajar Ibu Winda mereka katakan berburu-buru. Kemudian yang kedua adalah mereka bosan dengan strategi atau bagaimana Ibu Winda mengajar. Tadi Ibu Winda sempat mengatakan bahwasanya saya itu Pak mengajar kelas E, F, D sama semua, PPT semua. Seperti itu ya Bu, benar ya Bu? Nah, dari hal-hal yang menjadi penyebab terkait rendahnya hasil belajar, kira-kira nih Ibu Winda apa yang dapat Ibu rencanakan sebagai aksi atau kegiatan nyata yang nantinya nih akan Ibu terapkan sehingga mampu mendongkrak hasil belajar. Apa ya Pak? Tadi Ibu katakan pembelajarannya sama semua nih. Nah, kira-kira ada nggak strategi pembelajaran yang kira-kira itu dapat merangkul semua kondisi keadaan siswa, memenuhi semua kebutuhan belajar siswa, seperti itu. Saya jadi terpikir tentang sesuatu Pak. Gitu, Bu. Tadi saya memang ada bilang sama ya kan Pak. Memang kemampuan kelas antara A, B, C, D sampai F itu beda-beda memang Pak. Kemampuannya ya. Iya, tapi cara saya mengajar di kelas 9A dengan 9D saya samakan Pak. Soalnya juga saya samakan gitu. Memang saya mikir juga kenapa ya saya buru-buru. Rupanya memang saya mengejar target. Jadi saya menyamakan target saya di 9A ini dengan 9D gitu. Padahal kenyataannya 9D itu nggak mampu sampai ke situ, dan mereka juga termasuk anak yang di banyak karakteristiknya bermacam-macam gitu Pak, diferensial banyak bermacam-macam seperti itu gitu. Sementara perlakuan yang saya berikan kan cuma satu gitu, yaitu menggunakan PPT dan sama. Jadi Ibu berencana untuk melakukan strategi pembelajaran yang gimana? Nah, sepertinya Pak pembelajaran berdiferensiasi itu cocok. Saya rasa untuk mereka. Pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, strategi yang ingin Ibu adopsi. Iya Pak, saya pernah dengar juga sih dari teman yang sudah mengerjakannya gitu. Dan kebetulan di dalam CGP kami juga baru dipelajari mengenai pembelajaran diferensiasi. Cuman saya memang belum sempat Pak menerapkannya karena sih banyak tugas-tugas kan Pak. Tapi saya pikir itu cocok gitu Pak, saya berikan kepada mereka gitu. Bolehkah Ibu berikan gambaran singkat tentang pembelajaran berdiferensiasi? Kebetulan saya masih bingung seperti itu. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya pahami itu adalah pembelajaran yang diberikan kepada siswa itu sesuai untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Jadi kebutuhan belajar siswa ini ternyata memang berbeda-beda setiap anak. Kita sebagai guru nggak bisa untuk menyamakannya gitu. Dan saya juga menyadari dan saya sudah keliru. Ternyata tujuan saya sebagai guru itu bukan untuk mencapai target, tapi ternyata guru itu menuntun siswa itu sesuai dengan kodratnya masing-masing gitu. Saya nggak bisa memaksakan siswa saya 9D harus sama dengan 9A Pak. Saya juga baru menyadarinya, baru terbukalah Pak pikiran saya. Dan akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Seperti yang Ibu katakan,
berdifferensiasi itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Oke, baik sekali Bu, rencana Ibu sangat luar biasa. Tadi Ibu Winda telah menjelaskan gambaran singkat ya tentang pembelajaran berdifferensiasi. Kemudian nih, kira-kira sebagai guru apa yang dapat Ibu lakukan dalam strategi pembelajaran berdifferensiasi? Yang pastinya yang pertama Pak, saya harus melihat kesiapan belajar siswa saya gitu. Saya harus mengidentifikasi kemampuan awal mereka itu di mana gitu kan. Seperti di kelas D, saya harus melihat mungkin nilai-nilai mereka sebelumnya matematika itu sampai di mana sebenarnya. Kemudian minat mereka itu minatnya di mana gitu. Memang ada siswa yang membuat angket, ada yang suka pelajaran olahraga. Berarti dari sini bisa dilihat anak itu suka belajar itu yang tidak dalam ruangan seperti itu. Sesuai dengan gaya belajar juga saya bisa mengidentifikasikan apakah dia visual, melihat, audio visual, dia ada mendengar, atau kinestetik yang suka belajar sambil bergerak gitu Pak, aktif anaknya seperti itu. Dan saya juga bisa menyiapkan pembelajaran itu yang sesuai kebutuhan mereka. Kalau yang visual mungkin saya bisa memberikan bentuknya seperti PPT yang sudah saya berikan. Yang suka audio visual mungkin saya bisa membagikan channel YouTube saya yang memang saya sudah ada gitu kan Pak. Mereka bisa belajar di rumah. Dan yang suka audio, yang suka kinestetik mungkin saya bisa langsung praktek sama mereka kan Pak gitu, menggunakan alat-alat peraga gitu. Saya sekarang juga jarang memang Pak, semenjak udah ada Infocus itu udah lebih sering menggunakan IT, sampai kadang benda nyata pun itu udah jarang saya gunakan. Jadi ternyata itu boleh kembali saya gunakan gitu kan Pak, seperti ruang sisi data, benda realnya itu boleh saya bawakan. Mereka bisa buat jaring-jaring sendiri, menggunting di kertas yang kinestetik seperti itu Pak gitu. Dan juga mengenai tingkat, saya bisa membagi mereka belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya Pak. Ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang tinggi seperti itu. Jadi mereka bisa menguasai materi tersebut sesuai dengan tingkat kemampuan mereka Pak. Oke, nah sangat luas yang Ibu bicarakan sehingga menambah referensi saya juga sebagai guru untuk melakukan pembelajaran berdifferensiasi. Tadi Ibu Indah mengatakan yang dilakukan sebagai penerapan ataupun implementasian pembelajaran berdifferensiasi yang pertama adalah melakukan pemetaan murid berdasarkan kesiapan dan minat juga profil belajar. Nah Ibu Winda, kalau seperti itu nih, jadi tidak sabar sebenarnya saya menunggu gimana nih sekarang kelas Ibu Winda. Sepertinya pembelajaran berdifferensiasi ini memang yang Ibu katakan cocok diterapkan ya kan. Nah Ibu Winda, untuk mengimplementasikan atau sebagai bentuk ejawantah dari rencana aksi Ibu ini, adakah pihak-pihak yang dapat Ibu hubungi untuk mendapat dukungan atau sekedar membantu terciptanya pembelajaran berdifferensiasi ini? Siapa Bu? Ya tentunya ada Pak, saya nggak bisa sendiri ya kan Pak, karena begitu banyaknya siswa. Kebetulan saya juga dekat dengan guru BK di sekolah. Saya pikir ibu tersebut bisa membantu saya, apalagi ibu tersebut pasti punyalah catatan-catatan tentang latar belakang orang tua, kemudian mengenai karakteristik anak, itu biasanya BK sudah punya Pak gitu. Jadi saya bisa menjalin kerjasama dengan ibu tersebut. Terus di dalam pengerjaannya, ketika saya menghadapi permasalahan, saya bisa berkolaborasi dengan teman saya yang kebetulan ibu itu ikut guru penggerak Pak. Jadi bisa nanya ibu itu ada 2 orang. Jadi ketika saya nanti mengerjakannya ada terbentur masalah, saya bisa konsultasi dengan ibu tersebut, berkolaborasi lah Pak dengan ibu tersebut. Oke baik, jadi pihak-pihak yang akan Ibu datangi untuk mendukung terciptanya pembelajaran berdifferensiasi dan sehingga pembelajaran berdifferensiasi itu meningkatkan hasil belajar siswa adalah guru BK, karena Ibu beranggapan bahwa guru BK itu memiliki wawasan yang luas, referensi yang banyak terkait tingkah laku, tindak tanduk murid yang ada di sekolah. Kemudian Ibu juga ingin berkolaborasi nih dengan rekan calon guru penggerak yang ada di sekolah ini. Luar biasa sekali Bu, mulai dari rencana aksi sampai hal-hal apa yang akan Ibu lakukan semua sudah ada. Jadi sebenarnya Ibu sudah secara tidak sadar menggali potensi yang ada dalam diri Ibu. Coba selanjutnya saya ingin tahu kapan waktu yang tepat sebagai
untuk pengimplementasian rencana aksi Ibu ini? Setelah saya berbicara dengan Bapak, jadi saya semangat gitu kan Pak. Bahkan pulang dari sini nanti saya langsung berencana Wah, pembelajaran Bapak. langsung ya, Bu. Pembelajaran yang RPP ya. berdiferensiasi, dan hari Senin ketika awal pembelajaran setelah mereka libur kan Pak, saya bisa langsung menerapkannya lah Pak di kelas tersebut gitu Pak. Oke, jadi mulai hari ini nanti kira-kira RPP lah sudah diotak-atik ya Bu, dirancang, kemudian hari Senin langsung mencoba untuk mengimplementasikannya. Oke, luar biasa sekali Ibu Winda. Nah Ibu Winda, untuk mengingatkan kembali nih, apa yang sudah Ibu dapat, hal-hal baik apa yang sudah terpikirkan, tersadarkan dari percakapan kita hari ini? Wah, saya sangat bersyukur Pak. Ternyata yang sebelumnya saya berpikir siapa yang salah ini. Saya merasa udah memberikan yang terbaik gitu sama mereka gitu. Saya kecewa sama mereka. Ternyata mereka juga tidak salah Pak. Iya. Gitu. Mereka itu adalah seperti benih yang diberikan kepada kita sebagai guru gitu. Di mana kita tidak bisa memaksa mereka berkembang sesuai mau kita gitu. Dan tujuan pembelajaran memang bukan nilai sebenarnya kan Pak. Gitu. Saya kembalilah disadarkan gitu. Bagaimana saya bisa menuntun mereka sesuai dengan karakteristik, kebutuhan dan kodrat mereka gitu untuk mencapai tujuan mereka masing-masing yang tentunya berbeda-beda ya kan Pak. Gitu. Saya bersyukur ternyata saya punya strategi pembelajaran yang baru yang selama ini mungkin saya hanya teori saja belajarnya kan Pak. Ternyata saya diingatkan untuk membuat aksi nyata, menerapkannya di dalam pembelajaran saya, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu bisa menjawab solusi permasalahan saya di kelas. Saya bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Wah, terima kasih banyak Pak Ariandi. Sama Bu Winda, tentunya strategi itu dapat dilakukan di kelas dengan cara berkolaborasi juga ya kan Bu, seperti yang Bu katakan dengan rekan guru, calon guru penggerak. Oke, terima kasih Ibu Winda sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita yang luar biasa. Semoga apa yang kita bicarakan ini memberikan manfaat kepada kita sebagai guru, seorang yang merupakan agen of change, agen perubahan dalam dunia pendidikan. Terima kasih Bu, selamat siang. Terima kasih juga Pak Ariandi buat waktunya. Oke Pak, nah kita baru menyelesaikan coaching ya, kegiatan coaching yang luar biasa kali ini Pak. Menurut saya secara keseluruhan yang Bapak lakukan ini adalah kegiatan yang sangat baik ya. Nah, yaitu karena Bapak sudah melakukan audit data, yaitu dengan sudah present, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan. Nah, baiklah Pak. Kita kembali ke 3 kompetensi coaching inti tadi, di mana fokus Bapak tadi adalah ketiga dari kompetensi inti tadi, yaitu menurut Bapak apakah dari kegiatan tadi kompetensi yang ketiga tadi sudah tersimpang Pak? Iya, kompetensi inti coaching yang ketiga yang saya maksud tadi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut saya melalui kegiatan yang baru saja selesai dilakukan, saya sudah melakukan dan tercapai. Apa saja yang Bapak lakukan sehingga kompetensi tadi itu dapat tercapai? Saya tadi sudah melakukan berupa pemberian pertanyaan terbuka dan pertanyaan berbobot atau berkualitas kepada coach saya, sehingga coach saya pada akhirnya menyadari hal-hal yang semula dia tidak sadar menjadi sadar, hal-hal yang semula dia tidak komit menjadi komit. Oke, saya juga sependapat ya dengan Bapak bahwa kompetensi itu telah tercapai dengan sangat baik. Saya juga dapat melihat dengan cara Bapak itu memberikan pertanyaan kepada si coaching, alur kita juga Bapak gunakan sebagai pemandu, pembicaraan coaching juga sangat baik, terlihat sekali, sangat jelas. Nah selanjutnya untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching selanjutnya? Untuk selanjutnya saya ingin meningkatkan pada kompetensi yang kedua, yaitu mendengarkan aktif. Ya, mendengarkan aktif dengan rasa, seperti kita ketahui rasa itu adalah receive, menerima, apresiasi, menghargai, kemudian adalah meringkas, S-nya atau summary meringkas, kemudian adalah menanyakan atau ask, seperti itu. Oke, baik, luar biasa Pak ya. Terima kasih Terima atas kasih Bu.
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar,